ولا تعلم وتعلم وتذكر وتذكير النفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول العمل بهما سوى مرضاته وأصحابه وعاقبة الخاتمة عند الموت بعافية المستشفين رسول الله وزوج ذريته على بيت أجمعين جميع أولياء علماء وشهداء وصل مشايخ الدين الله يولي درجات وجل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة ولن يتعرض أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. على جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita, bil khusus nikmatul iman, Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabi amin. Yang terakhir kali kita masih membahas tentang beberapa tentang bagaimana keutamaan sebagian surat di atas surat yang lain. Di antaranya ada beberapa surat yang akan dibahas nanti itu Al-Fatihah, kemudian ayat kursi nanti juga akan dibahas oleh Imam Ghazali sebagai contoh, Yasin dan Al-Ikhlas. Kalau memang semua kalam Allah, kenapa kok sebagian unggul kepada sebagian yang lain? Maka dulu kita masih membahas tentang Asrarul Fatihah, yang mana Al-Fatihah meskipun singkat, di situ dalam Al-Fatihah itu terdapat 8 manhaj, mencakup daripada 8 manhaj, 8 metode, 8 poin. Pertama tentang basmalah, itu tentang zat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahman Rahim, itu tentang sifat Allah. Kemudian Alhamdulillah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu baik tentang makna Rabb itu sendiri dan makna alamin itu sendiri, dan hubungan antara Rabb dengan alamin. Yang itu meliputi af'al Allah, perbuatan Allah dalam seluruh alam ini. Ya. Kemudian diulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua kali. Ya. Maka pengulangan yang kedua kali tidak sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang pada pertama kali dalam basmalah, tapi lebih kepada hubungan rahmat itu dengan alamin tadi, sehingga disebut Rahman Rahim itu di tengah-tengah antara Rabbul Alamin dengan Maliki Yaumiddin. Ya. Di situ ada 2 faedah penyebutan Rahman Rahim di tengah-tengah antara Rabbul Alamin dan Maliki Yaumiddin. Ya. Itu di situ yang tawi ala faedatan fi tafdhili majar rahmah. Ya. Terdapat 2 faedah dalam pengutamaan berlakunya rahmat-rahmat Allah SWT. Salah satunya adalah ketika kita menoleh kepada penciptaan Rabbul Alamin itu sendiri, makhluk daripada Rabbul Alamin itu, yang mana semua selain Allah adalah makhluk. Ya. Bagaimana Allah mencipta setiap makhluk itu pada bentuk paling sempurnanya,
Dan Allah datangkan semua yang dia perlukan, yang diperlukan oleh setiap makhluk itu. Dan diberi contoh di situ oleh beliau tentang makhluk-makhluk yang kecil seperti baud, dzubab, ankabut, nahl. Ya, nyamuk daripada lalat, kemudian laba-laba dan lebah. Dan masing-masing sudah kita bahas. Terakhir beliau kasih contoh kepada nahl. Lebah itu bagaimana lebah itu membuat sarangnya ya dengan begitu musaddas ya, berbentuk segi enam sehingga tidak ada kuat dan mengisi segala ruangan itu sehingga tidak ada satu celah pun daripada sarang itu. Yang kalau dibuat dalam bentuk lingkaran itu akan ada celah-celah yang tersisa. Ya. Kalau dibuat persegi itu juga kurang kuat, walaupun mungkin bisa penuh. Maka dibuatlah dalam bentuk musaddas. Siapa yang mengajarkan kepada lalat itu akan handasah, akan engineering, akan bangun ruang geometri. Siapa yang mengajarkan dia tentang geometri sehingga dia bisa membentuk sarangnya lebah itu dengan sedemikian rumitnya, sedemikian kuatnya dan rumitnya bangunannya. Kemudian fanzur kaifa hadahullah. Maka perhatikanlah bagaimana Allah menunjuki kepada lebah siapa Allah Ta'ala itu khasiyata hadzal syakli, kekhususan bentuk musaddas itu, bentuk segi enam itu, heksagonal itu. Wa hadza unmuzajun min ajaibi sunillah, ini adalah model, contoh daripada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Ta'ala, wa lutfi, dan contoh maha sifat lembutnya Allah, lutfullah, wa rahmatih, dan contoh rahmatnya Allah terhadap makhluknya. Fa innal adna bayyinatun ala a'la, sebab yang rendah itu merupakan bukti bagi yang lebih tinggi. Kalau ini dalam ciptaan Allah yang rendah yang seperti nyamuk, ada semacam ini, bagaimana ciptaan Allah yang jauh lebih kompleks daripada mereka itu, daripada hewan-hewan itu. Ya, al-adna bayyinatun ala a'la, yang ada di sesuatu yang rendah itu merupakan bukti dari yang lebih tinggi. Wa hadzal gharaib, maka keanehan-keanehan ini la yumkin an tustaqsa, tidak memungkinkan yakni untuk tustaqsa, untuk diperinci al-gharaib itu tadi fi a'marin tawila, dalam umur yang panjang sekalipun. Antum lihat orang ilmuwan itu nulis buku tentang lebah saja itu berapa? Itu baru lebah, baru 4 ini, belum yang lain. Ya. Itu baru makhluk yang teridentifikasi spesiesnya, banyak lagi perkiraan para ahli hewan itu, bahkan ada ahli ahli serangga sendiri itu yang mereka masih memperkirakan banyak spesies yang masih belum teridentifikasi. Ya. Itu pun belum semua diteliti yang sudah teridentifikasi. Paling yang umum dilihat itu seperti lebah sebagainya yang ada hubungannya dengan manusia terutama. Ya, karena lebah itu dibudidayakan juga oleh manusia sehingga diteliti pula. A'ni man kasyafa lil adabi minna. Ya. Yang saya maksud adalah man kasyafa, apa-apa yang tersingkap bagi manusia minna daripada gharaib itu. Ya. Jadi yang sudah tersingkap bagi manusia pun, itu pun kalau mau diteliti itu nggak cukup umur manusia. Itu yang baru yang tersingkap, belum tersingkap. Li'annahu wa annahu la yasirun. Dan sesungguhnya itu masih jumlah kecil. Ya, ini man kasyafa tadi. Yang satu mana itu man kasyafa tadi. Itu yang tersingkap bagi manusia itu masih sedikit. Bil idhofati, kalau disandarkan ila mala yang kasyif, kepada apa-apa perkara yang belum tersingkap apa itu tadi. Wasta'thara, dan yang menyimpan dia Allah itu, wa malaikatu wal malaikatu, dan malaikat biilmi, dengan ilmunya mala yang kasyif tadi. Jadi yang dimaksud umur panjang itu yang dibutuhkan itu baru untuk menulis, menyingkap apa yang sudah tersingkap bagi manusia. Kata ini yang saya maksud, kata Imam Ghazali, ada yang tersingkap. Saya nggak ngomong yang tidak tersingkap. Saya ngomong yang masih tersingkap saja, itu butuh umur yang panjang.
Ya. Kalau dibandingkan itu, dan itu masih sedikit kalau dibandingkan apa yang belum tersikap, yang istaksara Allah bi'ilmih. Yang Allah memilih itu untuk menyimpan dalam ilmunya Allah dan malaikatnya, yang hanya Allah dan malaikatnya yang tahu. Itu malaikat yang Allah tugasi mengurusi makhluk-makhluk tersebut. Hanya dia yang mereka yang tahu. Jadi apa yang tersingkap itu masih kecil dibandingkan, dan ini sesuai dengan apa yang sudah sampai zaman yang dikatakan modern ini. Ya, ini sekaligus pukulan terhadap orang yang terlalu mendewa-dewakan dia punya akal pikiran, dia punya terhadap apa yang terlalu sombong terhadap Allah, terhadap Tuhan. Wa rubbama tajidu talwihatin min hadzal jinsi kitab syukriyah itu. Dan barangkali engkau akan mendapati talwihatin, beberapa isyarat min hadzal jenis, daripada jenis ini dalam kitab syukur wal kitabul mahabbah. Kitab syukur sudah saya bahas, silakan dicari, itu di kitab syukur itu Imam Ghazali baru bahas masalah makan. Itu berapa pasal beliau bahas? Puluhan halaman beliau bahas masalah nikmat makan, mulai dari hasrat makan sampai kepada mangan tok, itu masalah mangan tok. Yang kita kari mangan itu enggak. Wala mikir itu makan saja. Ada tafakur. Itu diajak oleh Imam Ghazali tafakur puluhan halaman itu. Atau membuka di kitab di juz 4 masalah kitab syukur. Berapa halaman? Itu masalah beliau contohkan syukur atas nikmat makan. Dari mulai hasrat makan itu ada nikmat sendiri munculnya hasrat makan itu. Sampai kepada beliau bahas secara ilmiah bagaimana tubuh ini mencerna makanan pada tahun 1000 tahun yang lalu beliau sudah bahas. Nah, sebenarnya ketika ini kita hal seperti ini memacu kita untuk menggali kembali hazanah orang-orang dulu. Tidak usah ngambil dari yang barat-barat. Mereka itu ngambil dari mana? Sebenarnya masih belum dibongkar, dikaji aja ndak. Kitabnya Imam Ghazali belum semua dikaji. Kemudian Kitabul Mahabbah sedang kita bahas masih di pagi itu madras. Kitabul Mahabbah wa Syauq. Fatlubu, maka carilah dia. Carilah dalam kitab syukur tadi. In kunta lahu ahlan. Ya. Atau carilah min hadzal jenis itu. Kalau memang kamu itu ahli, pantas untuk itu. Wa illa jika tidak, jika kamu bukan ahlinya, faghuddu basaraka an athar rahmatillah wa la tanzur ilaiha. Kalau bukan ahlinya, maka pejamkanlah matamu daripada jejak-jejak rahmatnya Allah Ta'ala, dan tidak usah kau melihat la tanzur ilaiha. Wa la tasrafi ma yadini ma'rifati sunillah wa la tatawrafi. Dan tidak usah kau tasrah, tidak usah kau menggembalakan dirimu dalam maidan, dalam melepas dirimu dalam ajang, dalam lapangan ma'rifatis sun'i, dalam lapangan pengetahuan tentang ciptaan Allah. Wala tatafarraj fi, jangan kau bersenang, ya, menghibur dirimu di dalam maidanul ma'rifati khalqillah, ya, dalam maidan tadi. Wastaghil bi asyaril mutanabbi, cukuplah kau sibuk dengan syair-syairnya Mutanabbi. Sudah kau belajar sastra sana. Kalau kau bukan ahlinya sini, enggak usah, sudah pejamkan saja matamu, kau belajar sastra sana, belajar matematika, belajar macam-macam. Wa gharaibin nahwi. Nah, kau sibuklah dengan gharib-gharibnya nahu punyanya Imam Sibawayh, dan furu Ibnul Haddad dalam Nawadirut Tolak. Ya. Cabang-cabang permasalahan yang dikumpulkan oleh Ibnul Haddad dalam kitab Nawadirut Tolak, wa hiyalil mujadalah fil kalam, dan hilah rekadaya perdebatan dalam ilmu kalam. Fadzalika al-yakubik, itu lebih layak bagimu. Kalau memang kau bukan ahlinya untuk tafakur, sudah kau pergi sana, pergi ke buku-buku sastra, buku-buku, mungkin keahlianmu di sana. Fa'inna qimataka ala qadri himmatik, sebab nilaimu itu menurut kadar semangatmu. Nilaimu menurut kadar himmah, semangatmu sampai mana. Kau bersemangat untuk mencapai ma'rifah kepada Allah, ya itu nilaimu. Kalau cuma sekedar sibuk dengan urusan sastra, nahwu, shorof, fikih, ya sudah nilaimu di situ. Tidak akan tingkat kepada
ma'rifatullah. Yang Imam Ghazali sedang menunjukkan jalannya ini tadi ke sana. Dan ternyata tafakur itu tadi, jalannya. Tafakur, fikir dan zikir. Karena beliau sebut di kitab Tartibul Azkar itu, Tartibul Aurat di Ihya. Wala yanfa'ukum nushi. Itu beliau iktibas, beliau menukil dari ayat Quran. Wala yanfa'ukum nushi aratana salakum. Dan tidak akan bermanfaat kepada kalian apa nushi, apa nasihat saya, in aratu jika saya menghendaki kepada yakni an salakum kepada yakni aku menasihati kalian. Menasihati pada kalian. In kana Allah yuridu yughyikum, apabila ada siapa Allah menghendaki siapa Allah itu an yughyikum akan yakni menyesatkan siapa Allah kum kepada kalian. Jadi percuma nasihat saya tidak akan bermanfaat bagi kalian kalau Allah sudah menghendaki untuk menyesatkan kalian, maka saya sampai berbusa pun kata Imam Ghazali menjelaskan ini tidak akan manfaat bagi kalian. Sudah tutup saja, kau punya mata kau kembali ke fikih, kembali ke nahwu, sudah sana bermain di sana saja. Enggak usah ke sini katanya. Kamu bukan termasuk ahlinya. Wa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika. Dan apa-apa yang yaftahil min sadi'a, dan tidaklah membuka siapa Allah bagi manusia berupa daripada rahmatnya, fala mumsika laha, maka tidak ma yaftahil, apapun yang Allah bukakan bagi manusia daripada rahmat, maka tidak ada yang dapat mumsikalah, tidak ada yang dapat menahan laha bagi rahmat itu. Ya, apapun yang Allah bukakan, rahmat apapun yang Allah bukakan bagi seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang sudah Allah bukakan itu tadi. Wa ma yumsik fala mursilal min ba'di. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang dapat la mursilalahu, tidak ada yang dapat melepaskan lahu bagi ma yumsik tadi min ba'di setelah Allah atau selain Allah SWT. Namani alima toita, tidak ada yang dapat mencegah apa yang kau beri, wala mu'ti lima manata, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau cegah. Wala rad dari maqdha, tidak ada yang dapat menolak apa yang kau putuskan. Subhanallah azza wajalla, wal narji ilal gharad. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahlinya. Amin ya rabbal alamin. Wal narji ilal gharad. Ya. Hendaknya kita kembali ke tujuan kita. Dan maksud, wal maksudu dan adapun tujuan adalah at-tanbihu. Tujuan kita adalah tanbih. Sekedar memperingatkan ala unmuzajin min rahmatin fi khalqil alamin. Sekedar memperingatkan atas unmuzaj, atas satu contoh, satu model daripada bentuk rahmat Allah dalam mencipta alam ini. Yang dicontohkan dalam empat hewan itu tadi. Nyamuk, lalat, laba-laba sama lebah. Ya. Ini maksud tujuan kita kata Imam Ghazali bukan menganukan kesananya, bukan. Tapi ini sekedar contoh bagaimana rahmat Allah pada alam. Sekarang kita kembali lagi sudah bertamasya kepada lebah itu, kita kembali lagi kepada tujuan. Wa saniha, kedua dari apa? Ya, kedua daripada itu tadi, daripada faidataini azimatain itu. Atau sanihima boleh juga. Ya. Saniha yang kedua, ta'alluqwa bi qauli maliki yaumiddin. Kaitannya rahmat itu dengan ucapan Maliki Yaumiddin. Sebab Ar-Rahmanir Rahim terletak antara Rabbil Alamin dan Maliki Yaumiddin. Yang pertama tadi kaitannya Ar-Rahmanir Rahim dengan Rabbul Alamin, dengan dia sebagai Tuhan penguasa alam. Kaitannya bagaimana rahmat Allah dalam mencipta alam semesta ini. Sekarang kaitan rahmat ini dengan Maliki Yaumiddin. Kaitan rahmat itu dengan hari pembalasan. Fayushiru ila rahmati fil ma'ad. Maka biqaulihi dengan firman-Nya Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Ya. Dalam surah Fatihah ayat 4 itu fayushiru, maka menunjukkan apa qaulihi tadi, apa ucap firman Allah tadi, ila rahmati fil ma'ad, kepada rahmat Allah di tempat kembali kita. Al-ma'ad ini akhirat, yaumal jaza, pada hari pembalasan, indal in'ami bil mulkil mu'abbad, ketika in'am, ketika Allah memberi nikmat pada kita dengan mulkil mu'abbad, kerajaan yang abadi, fi muqabalati kalimatin wa ibadatin, dalam muqabalah, sebagai balasan, bentuk muqabalah, kompensasi, dalam kompensasi
satu kalimat, yaitu kalimat syahadat dan ibadah. Atau dalam kompensasi kalimat-kalimat ucapan-ucapan ibadah qauliyah maupun ibadah badaniyah. Wa syarhu dzalika yatul. Penjelasan hal ini muqabalati kalimat tentang in'amullah ini tadi bil mulki fil muqabalat ini itu yatul, itu panjang. Bagaimana rahmat Allah, dengan luasnya rahmat Allah. Hanya Allah memberikan balasan pada kita kerajaan, kekuasaan yang abadi berupa surga dan segala isinya, cuma sekedar balasan dari ucapan dan ibadah. Mana balasannya, mana ibadahnya. Itu sangat jauh sekali. Itu luasnya rahmat Allah pada Maliki Yaumiddin. Sehingga Ar-Rahmanir Rahim itu diletakkan antara dua, antara Rabbil Alamin dan antara Maliki Yaumiddin. Wal maksudu, tujuannya tadi saya menjelaskan ini, kata Imam Ghazali, anna ulamu karoro fil Quran, bahwasanya tidak ada yang terulang dalam Quran. Sedangkan Ar-Rahman Rahim pada Bismillahirrahmanirrahim itu menjelaskan murni sifat Allah yang Maha Rahman Rahim. Sedangkan Ar-Rahman Rahim pada ayat ketiga antara Alhamdulillah dengan Malik Yaumiddin itu khusus menjelaskan tentang kaitan rahmat Allah dengan penciptaan alam dan kaitan rahmat Allah dengan nanti di hari kiamat nanti. Sehingga tidak ada pengulangan murni dalam Quran. Dan itu kaidah besar dalam tafsir Quran bahwa walaupun kelihatannya lafaz itu diulang, itu arti yang kedua tidaklah arti yang pertama. La mukarrar fil Quran, tidak ada yang terulang dalam Quran. Fa in ra'aita syai'an mukarrar min haitsu dhahir, apabila kamu melihat kepada sesuatu yang mukarraron, yang terulang min haitsu dhahir, dari sisi zahirnya itu. Dari sisi ada pun zahir itu ada maujud. Fandur fi sawabikihi wa lawahikihi, maka ini kunci yang diberi ini mahal. Kunci yang diberikan oleh Imam Ghazali untuk memahami pengulangan itu tadi. Kalau kamu lihat satu lafaz dalam Quran yang seolah-olah diulang, maka kamu lihat kepada sawabik dan lawahiknya. Kamu lihat kepada pendahulu lafaz itu dan apa yang ada setelah lafaz itu, lian kasyifah, supaya tersingkap bagimu apa mazidul faidah, tambahan faidah fi i'adati, dalam pengulangan lafaz tersebut. Ya, dalam pengulangan syai' itu tadi. Fanzur fi sawabiki wa lawahiki. Ya. Jadi kalau kamu melihat ada suatu syai'an mukarraran dari segi zahir, maka perhatikanlah dalam sawabik, hal-hal yang mendahului syai'an mukarrar tadi dan lawahiknya syai'an mukarrar tadi, sehingga tersingkap bagimu tambahan faedah dalam i'adati syai'il mukarrar tadi, dalam mengulang sesuatu yang diulang itu tadi. Wa amma qaulu Malik Yaumiddin, habis itu selesai. Itu tentang Ar-Rahmanir Rahim di ayat ketiga. Sekarang adapun firman-Nya Allah Ta'ala, Malik Yaumiddin fa isyaratun, maka itu adalah isyarah kepada akhirat. Ya, firman Allah Malik Yaumiddin, Raja dan Pembalasan, adalah petunjuk, isyarat bagi akhirat fil ma'ad, di tempat kembali kita. Wa ahadul aqsami minal usul, dan dia ya, al-ma'ad ini salah satu bagian dari usul. Ya, dari dasar 6 maqasidul Quran yang sudah kita bahas. Mal isyarah ila maknal malak wal malik, bersama dengan isyarat kepada makna al-malik wal malik, wa dzalika min sifatil jalal. Ya, al-malik wal malik, makna maliki yaumiddin dan maliki yaumiddin, atau makna muluk dan malik. Wa dzalika min sifatil jalal, itu termasuk sifatul jalal, sifat jalal Allah SWT, maliki yaumiddin. Yang nama Allah ada menunjukkan jamal, keindahan Allah, Rahman Rahim. Ada menunjukkan jalal, Jabbar, Mutakabbir, itu menunjukkan jalal Allah. Dan Malik Yaumiddin termasuk ke bagian yang jalal. Wa qawlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ucapan adapun firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, yastamil ala ruknain, itu menunjukkan atas 2 rukun azimain, 2 rukun yang besar. Ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa itu 2 rukun yang besar itu? Ahaduhuma,
Apa salah satu dari kedua rukun yang besar itu? Adalah apa? Ibadah ma'al ikhlas. Beribadah bersama dengan keikhlasan. Bil idhofati ilaihi khassah. Ya. Dengan penyandaran kepada Allah secara khusus. Wa dzalika huwa ruhus siratal mustaqim. Dan itu, keikhlasan itu adalah ruh, spirit daripada siratul mustaqim. Kama ta'rifu fi kitabis sidq wal ikhlas. Sebagaimana kau mengetahuinya, mengenalinya dari kitab As-Sidq wal Ikhlas di Ihya dan kitab Zamil Jah war Riya di Ihya juga. Min kitab Al-Ihya Al-Majid. Wasani, rukun kedua, pilar kedua dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, pilar tentang ibadah dengan ikhlas. Pilar kedua dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah i'tiqadu annahu la yastahiqul ibadah siwa. Keyakinan bahwasanya tidak ada yang saat temani kelakuan itu, sesungguhnya perkara itu tidak ada yang yastahik, tidak ada yang berhak untuk beribadah diibadahi siwahu kecuali Allah. Wa huwa lubabu akidah tauhid, dan ini adalah inti dari akidah tauhid. Dan itu wadzalika, keyakinan bahwa dan tauhid itu adalah, intinya tauhid itu adalah dengan tabarri anil hauli wal quwah, berlepas diri dari daya dan upaya kita, berlepas diri daripada daya haul wal quwah. Wa ma'rifati, dan dengan mengetahui, mengenali, mengetahui, meyakini anallah munfaridun bila af'ali kulliyah, bahwasanya Allah dialah Allah yang munfarid, yang menyendiri dengan af'al semuanya. Ini semua adalah af'alullah. Hakikat. Wa anal abda la yastaqil bi nafsihi duna ma'unatih, dan bahwasanya hamba la yastaqilu bi nafsihi, tidaklah merdeka dengan dirinya sendiri tanpa maunah dari Allah SWT. Tanpa maunah dari Allah. Faqala iyyaka na'budu, faqulu, maka ucapan firman Allah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, isyaratun ila tahliyatin nafas bil ibadah ikhlas. Itu adalah isyarat untuk tahliyah, menghias jiwa dengan ibadah dan ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, sedangkan hanya padamu kami minta pertolongan, itu isyarat ila tazkiyah atau takhliyah, isyarat kepada pembersihan nafas jiwa anis syirki, daripada syirik, wal iltifat, dan membersihkan jiwa dari iltifat, dari menoleh kepada daya upaya diri sendiri. Yang mana Qarun berkata, inna ma'utitu ala ilmin indi, saya diberi ini semua karena ilmu saya. Waqad dzakarna anna madara suluki siratal mustaqim al-qismain, dan sungguh telah kami sebutkan ya di bab tentang suluk itu di Maqasidul Quran itu, anna madari suluki sirat, bahwasanya poros suluk, poros penempuan jalan siratul mustaqim itu terletak pada gismain. Porosnya itu ada pada dua bagian. Ahaduma tazkiyah, yang kedua tahliyah, atau dalam bahasa lain takhliyah dan tahliyah. Pertama tazkiyah, pembersihan diri, binafyi ma la yanbaghi, dengan menafikan apa yang tidak patut bagi jiwa, daripada sifat kesombongan, aku, saya. Anak. Iblis itu mengatakan anak khairun min khalaqani. Wasaniyah, yang kedua adalah tahliyah, penghiasan jiwa, atau dalam makna tazkiyah itu maknanya takhliyah, pengkosongan. Menurut filosofi Imam Ghazali dalam tasawuf yang beliau banyak jalan-jalan di Ihya, itu intinya beliau mengibaratkan hati itu seperti tanah, kata beliau. Kalau kamu ingin nandur, ingin nanam di tanah yang masih tidak karu-karuan, kamu yang pertama harus dijalan, bukan langsung menebar benih, tapi dicabut dulu apa yang ada, sudah gangguan, tanaman pengganggu, digemburkan dulu. Nah, penggemburan, pencabutan ini namanya takhliyah. Tidak bisa kita menebar benih syukur, sabar, ikhlas sedangkan di tanah hati kita, tanah kalbu kita masih bercokol dengki, ria, tanaman-tanaman pengganggu. Percuma juga kita tebar benih, tidak akan tumbuh.
Maka kata Imam Ghazali di takhliyah dulu. Makanya beliau itu filosofinya Ihya itu muhlikat dulu beliau sebut, baru munjiat. Ya kan? Di jilid ketiga kalau 4 jilid itu muhlikat dulu, dicabuti dulu, baru munjiat ditanami. Maka ibarat tanah kata Imam Ghazali. Ya, apa? Yang mau ditanami harus digemburkan dan dicabuti, pengganggunya digemburkan. Baru setelah itu ditanami. Setelah tanam, nunggu rahmat hujan dari Allah lah. Nah, yang pertama itu pencabutan dengan penanaman, itu muraqabah itu. Fa'ilam takun taro fa'inahu yaro. Adapun hujan rahmat dari Allah kepada hati pemberian Allah pada kalbunya orang-orang yang sudah suluk tadi itu, ya, itu adalah musyahadah. Menyembah kepada Allah seolah-olah melihat. Itu pemberian dari Allah. Mudah-mudahan kita juga diberi. Bukan hanya sekedar teori. Amin. Ya. Dan husnuzon kita tetap tidak mungkin kalau orang baik itu menolong orang setengah-setengah, tidak mungkin, apalagi Allah Ta'ala. Masa Allah kasih kita kesempatan untuk mempelajari tapi tidak Allah kasih untuk husnuzon kita, tidak mungkin. Hasyahu, tidak mungkin. Seperti orang dermawan tidak mungkin nolong orang setengah-setengah itu. Kemudian apa tadi? Wasani tahliyah bitahsili ma yang bagi. Tahliyah dengan apa? Menghasilkan apa yang seharusnya ada pada hati itu tadi berupa sifat. Setelah digemburkan tadi, setelah dicabuti baru menghasilkan sifat-sifat yang harus ada pada hati, pada iman, yakin, ikhlas, sabar, syukur, ridha, mahabbah. Kemudian wa qawlu wa qad istamala alai kalimatani min jumlatil Fatihah, dan sungguh telah mencakup atas keduanya. Atas kedua takhliyah dan tahliyah tadi, atas tazkiyah dan tahliyah tadi sudah dicakup oleh apa? Telah mencakup atas keduanya apa? 2 kalimat. Dari jumlatul Fatihah, dari keseluruhan Fatihah cuma dicakup oleh 2 kalimat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah mencakup maqasid berupa suluk. Maqasid berupa suluk. Dengan Malik Yaumiddin itu sudah mencakup maqasid daripada kondisi orang ini, baik yang taat maupun yang maksiat, nanti di ma'ad. Masuk satu maqasidul Quran. Dirujuk lagi ke maqasidul Quran. Wa qawlu, ini beliau ingin menunjukkan bahwa Fatihah itu sudah memenuhi 8 maqasid dari 10 maqasid yang ada. Ya. Ketujuh. Ya. Jadi pertama maqasid apa? Zat Allah. Kedua maqasid berupa penjelasan sifat Allah, ya, pada Ar-Rahman Ar-Rahim, pada basmalah itu. Ketiga maqasid dalam af'al Allah dalam Rabbil Alamin itu. Keempat itu maqasid dalam maqasidul Quran dalam apa? Dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat Allah. Berupa apa tadi? Berupa tentang penciptaan itu tadi. Penciptaan Allah Ta'ala dan rupa ma'at tadi. Yang kelima itu tentang tujuan akhirat, maqasidul Quran yang berupa penjelasan tentang akhirat, itu Maliki Yaumiddin. Ya. Yang keenam itu tentang maqasid berupa takhliyah dan tahliyah, berupa cara suluk, cara untuk meniti jalan menuju. Yang ketujuh sekarang ihdinas siratal mustaqim, soalun wa doa. Adalah soal dan doa, permintaan dan doa, permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Adapun ucapan ihdinas siratal, adapun ucapan tunjukilah kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Dalam ayat 6 itu adalah soalun wa doa, itu adalah permintaan dan doa. Wa huwa mukhul ibadah, sedangkan doa itu adalah mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Intinya ibadah adalah doa. Kama ta'rifuhu minal azkar wa da'awat, sebagaimana kamu mengetahuinya dari kitabul azkar wa da'awat, dari kitab Ihya Ulumuddin juga. Wa tanbihun ala hajatil insan, dan doa itu merupakan peringatan atas keperluan manusia untuk tadarruk. Betapa perlunya manusia itu untuk tadarruk kepada Allah, untuk merengek kepada Allah. Wal ibtihal, merengek kepada Allah Ta'ala. Wa ruhul ubudiyah
Dan merengek pada Allah ini adalah ruh, spirit daripada ubudiyah, kehambaan dia, merasa menghambakan diri. Fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Dan doaku dan ibtihalku, merengekku kepada Engkau ya Allah, itu adalah bukti dengan kebutuhanku kepadamu, bukti, saksi dan bukti bahwa saya perlu kepada Engkau. Memang qad kafani ilmu rabbi, memang sudah cukup pengetahuan Allah terhadap min su'ali waqtiya, daripada soal permintaanku dan ikhtiarku, pengetahuan Allah sudah cukup. Tapi fadu'ai, kenapa saya berdoa? Tapi Allah fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari, itu merupakan saksiku bahwa aku ini perlu kepada Engkau. Walaupun ilmumu sudah meliputi segala sesuatu. Itu ucapan orang yang arif billah. Imam Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu arda nafa'ana bih dari ini amin. Itu yang disebut ilmu dzauq, cita rasa. Itu mereka sudah merasakan bagaimana saya mengerti hakikat doa, mengerti hakikat, karena mereka Allah beri daripada hakikat segala sesuatu tadi, daripada pemberian Allah. Dan itu kadang-kadang terungkap dalam ucapan-ucapan mereka, baik syair mereka, ucapan mereka. Wa tambihun, dan doa ini merupakan tambih ala anna ahammi hajati ini, atau wa tambihun, dan ucapan wa waruhul ibadah, ya, ucapan ihdinas shiratal mustaqim merupakan peringatan bahwa ahammi hajati, paling pentingnya hajatnya hamba tadi adalah apa? Al-hidayah. Yang paling penting adalah hidayah, petunjuk ila shiratal mustaqim, petunjuk kepada jalan yang lurus. Izbi, kenapa paling penting? Karena bihi, dengan shiratal mustaqim, petunjuk tadi itu, as-suluku ilallah. Dengan itulah kita bisa berjalan menuju kepada Allah, kama sabaqa dzikru, sebagaimana telah lalu penyebutannya. Ya, penyebutan tentang suluk itu. Maka setelah Malik Yaumiddin, setelah kita memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman yang luas, maha luas rahmatnya. Rahmatnya meliputi pada awal penciptaan dan meliputi akhir penciptaan berupa hari kiamat nanti. Kita juga tidak lepas dari rahmat Allah. Malik Yaumiddin, dia raja di hari pembalasan. Dan bagaimana luasnya rahmat Allah dalam membalas orang itu dengan ibadah yang sedikit, Allah balas dengan surga dan sebagainya yang tidak sebanding dengan amal kita. Padahal amal itu pun kalau kita pikir itu juga bantuan taufik dari Allah. Bagaimana Allah membalas itu dengan sebegitu? Ya. Selesai kita memuji Allah, di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengakui kelemahan kita. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan untuk menyembah itu. Nah, dari situ Allah persilakan kita untuk minta. Bahkan bukan hanya Allah sediakan kita untuk minta dan dia siap mendengar permintaan kita, Allah sekaligus ajarkan apa yang harus kita minta. Minta dunia, ihdinas, itu paling kuncinya hidayah. Sehingga Allah ajarkan kita permintaan yang paling penting, itu hidayah. Maka doa yang ada di situ adalah ihdinas shiratal mustaqim. Ay adimna alaihi, tetaplah langgengkanlah kami di atas shiratal, aqimna, tegakkanlah kami di atas shiratal mustaqim. Wa amma qawluhu as-siratul ladzina an'amta 'alaihim. Adapun firman Allah, ya, berupa shiratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhir surah, wa huwa tadzkirun. Maka itu merupakan tazkir. Shiratal jalan, yaitu siapa shiratal mustaqim itu? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan juga jalan orang yang sesat. Sampai akhir surat itu tazkir, itu merupakan satu peringatan binikmati ala auliyaih. Peringatan atas apa? Peringatan dengan nikmat Allah atas para aulianya. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa nikmatihi, dan peringatan atas azabnya Allah atas musuh-musuhnya. Wa ghadabi, murkanya Allah ala a'dai wal iyadu billah, atas musuh-musuhnya. Litastatira, untuk apa? Supaya tastatira, supaya terbangkitkan, supaya membangkitkan apa? Supaya kau bangkitkan dalam dirimu ar-raghbah war rahbah. Rasa harap dan rasa takut. Ketika Allah mengingatkan bahwa orang yang dicintai oleh Allah akan dapat nikmat an'amta alaihim, dan Allah ingatkan bahwa orang yang mendurhaka pada Allah akan dapat murka,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka akan ketika kita diingatkan karena nikmat dan murka Allah, akan timbul harap dan takut kepada Allah SWT. Harap kepada nikmatnya, takut kepada azab dan murkanya. Min somimil fuad, terbangkitkan dari dasar hati kita. Dua sifat takut dan harap tadi. Waqad dzakarna, dan sungguh telah kami sebutkan dalam qasasul Quran tadi, anna dzikra qasasil anbiya wal ada gismani, bahwa penyebutan qasasul Quran, qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan para musuh Allah di Quran itu ada dua bagian, adalah gismani, adalah dua bagian min aqsamil Qur'anil azim. Min aqsamil Quran azimani, adalah dua bagian yang besar daripada bagian-bagian maqasidul Quran. Maka istamalat Al-Fatihah min aqsamil asyra ala thamanil aqsam, maka kesimpulannya telah mencakup apa Al-Fatihah itu minal aqsamil asyra, daripada bagian-bagian yang 10, yang 6, kemudian dari 6 kan ke 10 aqsam itu, ya. Itu dari 10 maqasidul Quran, 10 aqsamul Quran, aqsamul ulumul Quran, itu yang tercakup dari Fatihah 8, samaniyata aqsam. Mencakup atas kepada ala samaniyata aqsam, atas 8 bagian. Apa? Pengetahuan zat Allah, sifat, azat, wasifat, wal af'al, wa dzikrul ma'ad, penyebutan tentang akhirat, wassiratul mustaqim, ya, penyebutan tentang makna sirat, makna suluk dengan tazkiyah dan tahliyahnya. Yang keenam, zikru nikmatil aulia, ya, menyebut tentang nikmat pada para aulia. Yang ketujuh, menyebut ghadabul a'da, murka Allah pada musuh Allah. Yang kedelapan, zikrul ma'ad, wa zikrul ma'ad walam yakhruj min lagisman. Oh, ada pengulangan, betul. Zikrul ma'ad lagi. Dari maqasid mana? Insyabul ulum. Yang maqasid itu belum, bukan ini. Habis maqasidul Quran itu, Qismul Khamis, Qismul Sadis. Nah ini. Zat, sifat, apal, zikrul ma'ad, zikrul ahwalil a'da itu harusnya. Itu zikrul ahwalil a'da sama muhajatil kuffar tadi. Wa zikrul hududil ahkam. Kok ma'ad lagi diulang? Azkar wa zikrul ma'ad. Walam yakun minhu illa gisman muhajatul kuffar wa ahkamul fuqaha. Tidak keluar dari Fatihah itu kecuali dua. Ya. Yaitu apa? Dua bagian, muhajatul kuffar sama ahkamul fuqaha, perdebatan orang kafir dan hukumnya fuqaha, itu yang tidak tercakup dalam. Jadi dari 10 itu mencakup 8 Fatihah tadi. Mencakup 8 poin. Dari itu kita rujuk ke maqasidul Qur'annya tadi. Asal sadis insya'abul ulumil Qur'an. Ya, zikrul af'al, zikrul ma'ad, zikrul tazkiyah dan tahliyah. Ma'ad yang pertama itu maksudnya akhirat. Ma'ad yang kedua itu maksudnya itu bukan ma'ad, itu sebetulnya ahwalus salikin itu. Ma'ad yang terakhir itu adalah ahwalus salikin wan nakibin itu. Itu ma'ad yang kedua maksudnya akibat.
Ma'ad yang pertama itu maksudnya akhirat tadi kan, dengan maliki yaumiddin. Nah, ma'ad yang kedua itu waktu kembali atau tempat kembalinya dua itu, musuh dan aulia Allah itu tadi. Berupa kalau yang kita pinjam istilah beliau sendiri yang di waktu menjelaskan maqasidul Quran, itu beliau sebut sebagai ahwali salikin wan nakibin. Keadaan orang yang tetap lurus dalam sirat dan nakibin menyimpang dari sirat. Yang lurus itu alladzina an'amta alaihim, yang menyimpang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi dari 10 itu beliau nyebut di Fatihah itu 8 maqasid dari 10. Nah, silakan rujuk lagi yang 10 itu di halaman di sebelumnya maqasidul Quran. Ya, di halaman bab itu. Kalau yang di situ. Kalau yang 10 tadi itu bisa dirujuk yang 10. Jadi yang disebut Fatihah itu 8 dari 10 ulum, 10 ilmu yang terkandung dalam Quran yang asalnya dari 6 maqasidul Quran dipecah lagi oleh Imam Ghazali menjadi 10. Ya. Di halaman yang 10 itu bisa dirujuk nanti. Ya. Di halaman 65 itu. Dari zikru ahwalil a'da itu. Zikru ahwalil awliya zikru. Kalau yang itu tidak tahu halaman berapa sebelumnya itu di sebelum bab tentang nama ulumus sodaf itu, tentang kaifiyatin syabil ulum. Ya. Di halaman 65. Jadi dari 10 itu di Fatihah disebut 8. 10 tadi kecuali 2 yang terakhir itu muhajatul kufar sama hudud ahkamul fuqaha, itu yang tidak ada di Fatihah. Yang 8 dari maqasidul Quran semua terkumpul. Atau kalau mengikuti penafsiran ahli tafsir lain, sebetulnya itu sudah termaksud tapi isyarat saja. Itu iyyaka na'budu, tentang cara beribadah. Itu kan sudah terjawab. Semua cara ibadah masuk kepada iyyaka na'budu. Atau muhajatul kufar itu juga sudah masuk kepada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan kisah perdebatan mereka dengan orang kafir. Nah, dengan kalau mengikuti pendapat yang lain berarti sudah mencakup semua maqasidul Quran Fatihah itu. Makanya tidak berlebihan ketika ulama mengatakan makna Quran itu sudah tercakup dalam Fatihah. Makna Fatihah itu tercakup dalam bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Bermakna basmalah itu tercakup pada baknya yang bermakna bi kana makana bi yakunu ma yakunu, karena akulah terjadi apa yang telah terjadi, dan karena akulah dari akulah akan terjadi apa yang akan terjadi. Dan makna ba itu pada titiknya, itu nuqtatu dairatul wujud, titik daripada segala alam yang ada, itu Nur Muhammad SAW, semua dari sini. Allahu a'lam bishawab.